Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Alfandi selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum Hitobah dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan berkahnya yang sampai hari ini bisa kita rasakan melalui hembusan nafas di setiap detiknya. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, ada satu cerita yang sangat menarik dan tak pernah usang, karena cerita ini bersumber dari Al-Quran di dalam surat Al-Kahfi. Kisah ini menjelaskan tentang pentingnya tawadu dan menyadari bahwa di atas orang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu lagi. Kisah ini menjelaskan tentang Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir, yang mana suatu ketika Nabi Musa alaihi salam mendapatkan pertanyaan, "Wahai Musa, siapakah orang yang lebih pintar darimu?" Kemudian spontan Nabi Musa menjawab, "Tidak ada." Allah Subhanahu wa Ta'ala kecewa mendengar jawaban dari Nabi Musa, kemudian mengutus malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam. Datanglah malaikat Jibril untuk bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, tidakkah kamu mengetahui di mana Allah meletakkan ilmu-ilmunya?" Kemudian Nabi Musa terdiam. Ia tertegun atas pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. "Sesungguhnya Allah mempunyai hamba yang berada di Majma Bahrain dan dia lebih alim daripada kamu," kata malaikat Jibril. Kemudian Nabi Musa tertegun mendengar hal itu, dan ia memutuskan untuk menemui hamba yang dikatakan mulia tersebut. Di perjalanan ditemani oleh pembantunya, yakni Yusya bin Nun. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Banyak sekali halang rintang yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam dan pembantunya, hingga sampai pada suatu titik di mana Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir. Kemudian bertanyalah Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, "Siapakah kamu?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku adalah Musa." Maka dari situlah perbincangan antara mereka terjadi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memutuskan untuk mengikuti perjalanan yang akan dijalani oleh Nabi Khidir dan ingin berilmu terhadap Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir berkata, "Sesungguhnya kamu tidak akan pernah sabar terhadap apa yang aku lakukan." Kemudian Nabi Musa menjawab, ia akan mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan satu syarat kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwa apabila kamu mengikutiku, maka jangan sesekali kamu tanyakan sesuatu sebelum aku menjelaskan sesuatu tersebut. Kemudian Nabi Musa menyetujui persyaratan tersebut dan berjalanlah mereka berdua di tepi laut. Di sana terdapat perahu dan mereka menaiki perahu tersebut. Kemudian di tengah jalan, tiba-tiba Nabi Khidir melubangi perahu tersebut dan membuang papan demi papan yang ada di perahu tersebut. Nabi Musa kebingungan dan bertanya kepada Nabi Khidir, "Mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu ingin penumpang yang berada di perahu ini tenggelam?" Kemudian Nabi Khidir menengok kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, "Sudah kubilang, jangan tanyakan apapun." Kemudian Nabi Musa diam dan ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Maka dilanjutkanlah perjalanan yang kedua, yaitu di suatu kebun. Di suatu kebun tempat bermain anak-anak. Di sana ada salah satu anak yang terdiam di bawah pohon. Kemudian
Nabi Khidir langsung menarik rambutnya dan membunuh anak tersebut. Nabi Musa semakin terkejut melihat hal itu. Ia bertanya-tanya kepada Nabi Khidir, mengapa Nabi Khidir melakukan hal yang seperti itu? Apakah salah dan dosa dari anak tersebut? Kemudian Nabi Khidir memberikan isyarat lagi kepada Nabi Musa bahwa apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa adalah salah. Ia tidak menepati apa yang menjadi persyaratan yang dikatakan pada awal tadi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu Nabi Khidir pun memberikan kesempatan terakhir kepada Nabi Musa alaihissalam. Di kesempatan terakhir ini Nabi Musa diharapkan tidak bertanya lagi. Maka dilanjutkanlah perjalanannya. Perjalanan menuju sebuah desa, di mana desa tersebut penduduknya sangat pelit sekali. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu warga pun yang memberikan tempat tinggal kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bahkan sekedar memberikan makanan pun tidak sama sekali. Namun Nabi Khidir malah membangun rumah di desa tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihissalam merasa kebingungan dan ia bertanya lagi kepada Nabi Khidir, mengapa kamu membangun sebuah rumah di desa ini, padahal warga desa ini sudah pelit terhadap kita, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Khidir berkata, baiklah, ini adalah pertemuan terakhir kita, karena saya rasa kamu tidak akan sabar untuk mengikuti perjalanan-perjalanan yang selanjutnya. Dari situlah Nabi Khidir mulai menjelaskan tentang makna dari perbuatan-perbuatan yang Nabi Khidir lakukan tersebut. Yang pertama, alasan Nabi Khidir melubangi perahu tersebut karena perahu itu adalah milik orang miskin dan di depan laut tersebut terdapat seorang raja yang akan merampas bahtera-bahtera yang dimiliki oleh orang-orang. Oleh sebab itu dirusaklah perahu yang dimiliki oleh orang miskin tersebut. Kemudian yang kedua, ia membunuh anak kecil yang orang tuanya seorang mukmin. Anak kecil ini dikhawatirkan akan membuat kerusakan pada suatu hari. Oleh sebab itu, Nabi Khidir membunuhnya dan berdoa kepada Allah agar orang tuanya diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa Nabi Khidir membangun rumah di desa tersebut. Karena di desa itu ada anak yatim piatu yang di bawahnya terdapat harta benda simpanan untuk mereka dewasa nanti. Maka dari itu, ia membangunkan rumah untuk anak yatim tersebut. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan pernah merasa sombong atas apa yang kita miliki, karena sesungguhnya apa yang kita miliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu ilmu, harta, benda, dan yang lainnya. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.